Batam TV, Inspirasi Kepri. Saat ini masih terdapat anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap, bahkan tidak pernah mendapatkan imunisasi sedari lahir. Hal itu menyebabkan mereka mudah tertular penyakit berbahaya karena tidak adanya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Berbagai upaya tentu harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi bisa terjaga. Dengan tema penguatan imunisasi lengkap, inilah catatan redaksi episode kali ini. Bersama kita telah hadir dua narasumber cantik di studio. Yang pertama mungkin ada Dr. Raja Dina Iswanti selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Selamat siang, Dok. Siang, Mbak Putri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, meskipun mendung ya di luar, tapi harus tetap semangat ya, Dok. Semangat. Semangat terus ya. Oke. Dan yang kedua ada Dr. Tisa Parabitasari sebagai IDAI Cabang Provinsi Kepri. Selamat siang, Dr. Tisa. Siang, Mbak Putri. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Tetap semangat juga, Dok. Tetap semangat. Tetap semangat juga. Oke. Penguatan imunisasi lengkap. Mungkin saya ingin ke Dr. Dina dulu mungkin ya. Dok, ini terkait imunisasi rutin lengkap. Apa sih yang dimaksud dengan imunisasi rutin lengkap ini, Dok? Baik, Mbak. Terima kasih ya. Senang sekali. Sebelumnya saya ada kesempatan, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau diberi kesempatan untuk mensosialisasikan terkait pelaksanaan imunisasi, karena kita ketahui imunisasi ini sangat penting untuk anak-anak kita. Jadi adanya imunisasi rutin lengkap itu merupakan imunisasi yang harus diberikan kepada anak-anak kita, yaitu dari bayi sampai anak kita berusia minimal 2 tahun. Nah, di dalam imunisasi rutin itu ada 2 bagian. Yang mana pertama imunisasi dasar lengkap, itu biasanya ibu-ibu tahunya dari bayi baru lahir sampai umurnya kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua ada lagi sebenarnya imunisasi lanjutan. Nah, itu juga penting, itu harus diberikan kepada anak-anak kita sebagai lanjutan top up dari kekebalan yang waktu diberikan waktu bayi, itu minimal 2 tahun begitu, Mbak. Jadi total ada berapa kali yang harus dilakukan oleh mungkin seorang ibu yang memiliki bayi ataupun balita? Kalau untuk yang dari bayi sampai baduta itu kita hitung sama-sama ya. Saya nggak pernah hitung soalnya. Pertama itu kan dari lahir HB 0, 1. Yang kedua BCG. Nah, yang ketiga itu adalah DPT, HB, HIB. Jadi sekali suntik ada 5 antibodi yang akan dirangsang. Selanjutnya ada polio. Nah, itu berapa tuh? Udah beberapa, ngitung sendiri deh. Terus selanjutnya ada campak, rubella. 6 lah kurang lebih ya. Campak dan rubella gitu. Oke. Tapi untuk di Kepri sendiri nih, Dok, apakah capaian imunisasi sendiri sudah maksimal atau seperti apa kondisinya? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Untuk kondisi sekarang, terutama di tahun 2023, target imunisasi anak itu harusnya 100%. Namun Kepri baru berhasil melakukan imunisasi untuk anak-anak kita itu sekitar 76%. Artinya masih ada 24% anak yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan kekebalan. Nah, itu adalah menjadi PR kami, tapi tetap kami juga harus mensosialisasikan ini. Kenapa? Karena tetap itu harus didukung dari orang tuanya juga gitu ya. Kita melakukan imunisasi itu ke pos-pos imunisasi. Jadi kalau misalnya orang tuanya ragu, orang tuanya mungkin kurang jelas manfaat imunisasi, orang tuanya khawatir yang sebenarnya mungkin itu salah tapi dapat informasinya masih salah juga, itu yang mengakibatkan 24% tersebut
tidak diimunisasi. Oke, pemerataan informasi belum tersalurkan Masih semuanya kami ya? usaha, Oke. salah satunya ini. Nah, salah satunya Iya, ini dia yang benar. dilakukan. Oke, mungkin ke Dokter Tisa. Mungkin Dok, manfaat dari imunisasi sendiri untuk anak-anak kita itu seperti apa sih, Dok? Baik, jadi sebenarnya untuk imunisasi ini kenapa dimulai dari bayi? Karena tentu saja bayi-bayi itu membutuhkan kekebalan yang lebih banyak dibandingkan anak-anak yang lebih besar. Kenapa? Karena anak-anak ini belum terbentuk kekebalan tubuhnya secara mandiri. Kemudian ketika dia dilakukan imunisasi, diharapkan dia dapat tercegah dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita sebutnya namanya PD3I. Apa saja itu? Tadi yang pertama disuntikan pertama kali adalah hepatitis B0 pasca anak lahir, kemudian diteteskan polio supaya tidak terjadi lumpuh layu, kemudian disuntikan juga BCG untuk di tangan untuk mencegah anak supaya tidak terkena TB nantinya. Tuberkulosis. Kemudian ada juga tadi yang pentavalen tadi atau ada yang 5 isinya itu yang paling sering sakit difteri, pertusis atau batuk yang lama, tetanus yang bisa bikin kejang, serta campak dan juga kemerahan ataupun rubella. Jadi tujuan anak melakukan imunisasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya terhadap penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi kalau kita nggak berikan hak anak kita imunisasi tersebut, tentu saja kita membiarkan anak kita terpapar terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Oke, penyakit yang dapat dicegah sejak Sejak awal ya. Betul. Artinya itu untuk apa sih penyakit yang nanti dirasakan oleh anak-anak yang memang tidak mendapatkan imunisasi dari awal itu di kemudian hari kah atau langsung saat itu, Dok? Oh, oke, baik. Kan sebenarnya penyebaran penyakit itu kan bisa didapatkan oleh anak di kapanpun usianya nih. Saya nggak bisa tahu besok dia kena campak atau enggak nih. Tapi paling tidak ada usia-usia tertentu di mana anak tersebut harus mendapatkan kekebalannya. Sejak lahir tadi hepatitis yang di awal. Kemudian pertusis kenapa? Karena di luar baik yang pada batuk-batuk dan lain-lain, jangan-jangan batuk-batuknya juga karena pertusis tadi gitu, yang itu bisa dicegah. Sehingga kalau misalnya anaknya sudah mendapatkan imunisasi, diharapkan dia tidak mengalami komplikasi yang lebih berat. Bukan berarti sebenarnya memang dengan imunisasi dia kebal banget, jadi nggak bisa sakit sama sekali, enggak. Tapi yang kita hindarin adalah komplikasi yang berat dari penyakit tersebut. Misalnya kalau TBC yang paling berat adalah meningitis atau radang di otak. Ketika anak tersebut kita berikan suntikan BCG, diharapkannya nanti adapun dia terpapar, misalnya kita nggak bisa mencegah di orang dewasa juga tidak. Nah, diharapkan dia dapat terjaga dari infeksi tersebut. Itulah dibutuhkan kenapa anak-anak harus diimunisasi gitu, karena ada lagi nanti kondisi yang lain adalah ketika anak tersebut tidak mendapat imunisasi, apalagi yang bisa disebabkan itu lagi. Oh gitu, oke. Artinya untuk hanya makan makanan bergizi dan juga melakukan pola hidup yang sehat dan bersih itu nggak cukup ya, Dok? Tidak cukup. Harus juga Harus didukung dan dibantu, disokong juga dengan imunisasi. Betul. Oke, terkait dengan mungkin ada beberapa hal yang masih simpang siur ya informasinya di masyarakat terkait vaksin, keamanan vaksinnya sendiri. Mungkin Dokter Dina, sebenarnya amankah vaksin yang dipergunakan kita saat ini terkait tadi vaksin-vaksin yang sudah dokter sampaikan untuk imunisasi? Baik Mbak, jadi vaksin-vaksin yang sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan imunisasi di Indonesia itu adalah sesuai dengan rekomendasi dari Kesehatan Dunia ya, WHO, kesehatan imunisasi secara internasional itu sudah sesuai dengan rekomendasi. Nah, keamanan dari segi vaksinnya sendiri dan dalam pelaksanaan melakukan vaksinasinya sendiri juga itu kita sudah harus tenaga kesehatannya itu yang legalitas, artinya yang mempunyai izin praktek yang sudah sesuai dengan mereka sudah tahu prosedur melakukan imunisasi dan penanganan apabila ada kejadian pasca imunisasi begitu. Gitu. Artinya aman ya Aman, untuk vaksin yang baik, disediakan benar. tadi. Tapi Dokter Dita, mungkin selain dari keamanan vaksin, apa sih biasanya yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait imunisasi ini sampai akhirnya mungkin mereka belum bisa melakukan imunisasi karena enggak lah nanti aja gitu. Betul. Menurut dokter apa sih yang masih dikhawatirkan oleh masyarakat? Baik, kalau biasanya yang kami sering temukan di lapangan pada saat melakukan imunisasi itu pertama masih kurang informasi yang mereka dapat manfaat dari imunisasi, sehingga dengan kesibukan orang tuanya, dengan kondisi anaknya misalnya habis divaksin nanti demam nggak mau lah, nanti dia jadi nggak mau makan, jadi susah, rewel, tambah sulit sebagai ibu-ibu merawatnya.
jadi menghindari gitu ya. Jadi itu pengalaman saya dulu banget waktu punya anak pertama, yang mana saya orang kesehatan loh ya, apalagi orang umum, itu tuh untuk campak yang tambahan yang harusnya dikasih di bayi tadi, nanti diulang lagi di umur 12 bulan, itu tidak. Kenapa? 9 bulan itu tidak. Kenapa? Ya itu tadi, takutlah nanti dia demam lagi. Kalau demam susah ngasih makan obatnya. Nah seperti itu salah satu. Yang kedua mungkin saja akses yang sulit. Tapi kami di Kepri ini selain di Posyandu itu juga sudah ada pustu. Pelaksanaan imunisasi boleh di klinik-klinik ya dok ya, klinik dokter, klinik bidan, puskesmas seperti itu. Jadi kita berusaha mendekatkan pelayanan. Bahkan Posyandu sendiri itu terus berinovasi untuk bagaimana caranya masyarakat itu Posyandu itu menarik sehingga orang tuanya mau datang ke Posyandu membawa anaknya, karena dengan membawa anaknya ke Posyandu bukan saja imunisasi yang dia dapat, tapi nanti dia bisa ditimbang anaknya. Itu kan kita menjaga jangan sampai anak stunting ya kan, terpantau berat badannya. Nah di situ juga ada lagi ke depan itu Posyandunya nanti dibikin dalam bentuk holistik terintegrasi. Jadi istilahnya di Posyandu itu bukan hanya mau vaksin anak aja, ada bisa misalnya ngurus kartu identitas anak, bisa nanti kolaborasi dengan OPD-OPD lain. Jadi memang itu salah satu. Jadi kurangnya minat masyarakat untuk ke Posyandu. Yang kedua tadi manfaatnya mereka rasa belum terlalu kuat. Yang ketiga biasanya hoax, berita-berita yang beredar, apalagi zaman sekarang dunia seluas ini ya, satu dunia akses mudah. Jadi kalau saja yang dibuka itu informasinya tidak valid dan itu tersebar, nah itu salah satu penyebab keengganan orang tua membawa anaknya divaksin. Oke. Dokter Tisa, mungkin dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Dina, ada yang mungkin bisa ditambahkan, kira-kira apa sih yang menjadi kekhawatiran masyarakat sehingga mereka belum imunisasi rutin lengkap belum dilakukan oleh masyarakat? Baik. Jadi salah satunya juga tadi sih kekhawatiran pasien yang mendengarkan dari yang lain bahwa oh nanti kalau divaksin itu anaknya jadi demam gitu, anaknya nanti jadi sakit deh gitu misalnya ya. Tapi sebenarnya kan memang kalau untuk ada kita sebut tadi yang KIPI yang kejadian ikutan pasca imunisasi, memang ada beberapa vaksin itu yang dapat menyebabkan demam, tapi memang tidak begitu besar, biasanya 5-15% saja menyebabkan demam. Kemudian yang paling sering apa sih rasanya, misalnya mereka khawatir bengkak. Sebenarnya kan pun demam kita bisa atasi tentu saja dengan cairan yang cukup, makan yang sesuai, kemudian apabila memang diperlukan dapat diberikan obat tambahan, obat demam. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang pasien tersebut khawatir untuk nanti nyeri anaknya jadi nggak mau beraktivitas gitu. Nah sebenarnya nyeri atau bengkak tersebut dapat kita tata laksana juga dengan pemberian kompres dingin misalnya pada bagian yang terasa nyeri supaya anaknya lebih nyaman. Itu hal-hal tersebut yang mungkin masih beredar juga, dan ada juga kondisi-kondisi yang disampaikan bahwa memang anak saya sehat-sehat aja kok tanpa divaksin nih dok gitu. Sedangkan itu sebenarnya adalah bagian dari herd immunity ataupun kesehatan secara kelompok yang diakibatkan oleh anak-anak yang memang sudah vaksin, sehingga kita anak-anak yang vaksin itu juga melindungi anak-anak yang tidak divaksin. Jadi sebenarnya dia sehat bukan karena dia sehat, tapi dia sehat karena telah terlindung oleh anak-anak lain yang diimunisasi. Artinya dampaknya itu bukan hanya diri sendiri ya, tapi untuk lingkungan juga. Betul sekali. Sepenting itu imunisasi untuk anak-anak kita. Oke, tapi Dokter Dina, untuk ketersediaan vaksin kita sendiri, apakah jumlahnya mencukupi sehingga tidak terjadi kekosongan vaksin di Kepri? Iya, baik. Jadi untuk pelaksanaan imunisasi ini tentunya untuk jumlah itu kita disesuaikan dengan usulan sasaran target yang akan kita imunisasi itu ke pusat. Nah selama ini alhamdulillah itu tidak pernah terjadi kekosongan. Nah apakah itu terdistribusi dengan waktu yang dibutuhkan mereka, nah itu yang memang masih selalu kita pantau. Nah sedangkan imunisasi ini juga kita ketahui kan cukup banyak. Untuk jumlah anak Kepri aja itu untuk yang imunisasi dasar aja kan, kalau yang rutin itu tadi bukan hanya untuk anak balita aja, tapi kan ada anak sekolah, ada wanita usia subur. Nah untuk anak aja itu
target Kepri itu tadi dari 76% itu kalau 100% totalnya 45 ribuan. 45 ribuan. Jadi memang benar-benar penyediaan vaksinnya itu harus kami awasi, kami pantau jangan sampai memang terjadi kekosongan. Oke. Tadi disebutkan juga oleh Dokter Dina bahwa masyarakat ketika akan imunisasi itu bisa di puskesmas dan juga di klinik ya. Betul. Itu ada perbedaan nggak sih dok antara pemberian imunisasi di puskesmas dengan di klinik gitu? Iya, benar. Nah, jadi vaksin yang tadinya tadi kita sebut-sebut imunisasi rutin lengkap itu merupakan vaksin yang dapatnya itu adalah dari pemerintah. Jadi tidak ada biaya untuk masyarakat yang diberikan. Kenapa gratis? Karena pemerintah sudah bayar. Nah, jadi yang ada di klinik dan yang ada di dokter spesialis anak itu adalah vaksin yang sama. Nah, tapi kenapa ya di klinik misalnya ada yang berbayar, di puskesmas gratis, mungkin nggak bagus gitu. Enggak, itu sama. Yang berbayar itu adalah jenis vaksin yang memang itu pemerintah tidak menjadi program, jadi tidak dibayar pemerintah. Jadi makanya kalau ke klinik ada ya bayar biaya sendiri begitu beberapa jenis ya dok ya. Oke, bisa ditambahkan mungkin dok perbedaan? Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk imunisasi yang telah pemerintah berikan saat ini, itu kan upaya dari pemerintah untuk mencapai anak-anak Indonesia yang terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah tadi terutama. Ya salah satunya PCV ya dok ya, yaitu pneumokokus. Karena itu dulu tuh vaksin yang bayarnya mahal banget dok, Mbak Putri. Jadi tujuan pemerintah ini sangat baik sekali gitu dengan coverage yang diharapkan dari perlindungannya atau kira-kira itu mencapai 80% dengan imunisasi yang sudah anak-anak tersebut dapatkan dari puskesmas sebenarnya. Walaupun memang ada beberapa sedikit perbedaan antara pemberian imunisasi yang dilakukan oleh Kemenkes dengan IDAI. Sedikit, tapi memang tadi yang sudah disebut oleh Dr. Dina bahwa ada imunisasi-imunisasi yang pemerintah belum support. Kenapa? Karena itu belum menjadi sebuah program jaringan imunisasi yang memang kalau misalnya pun tidak di cover oleh pemerintah, sebenarnya itu belum menjadi penyakit yang seperti pneumonia. Kenapa sih di cover? Karena pneumonia merupakan penyebab kematian pertama pada anak berdasarkan riset kesehatan dasar. Kemudian diare, kenapa sekarang ada rotavirus yang bahkan dulu itu hanya berbayar. Sekarang sudah ada karena rotavirus merupakan penyebab kematian ketiga pada anak. Jadi itu yang pemerintah berusaha untuk berikan kepada anak-anak Indonesia supaya pemerataannya lebih baik gitu sehingga mereka terhindar dari penyakit-penyakit utama penyebab kematian pada anak. Memang kalau misalnya mau imunisasi di dokter anak juga bisa dengan imunisasi yang sama atau dengan merek yang berbeda yang tidak dibantu oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Artinya secara keseluruhan dari kualitas dan sebagainya itu sama masih ya? relatif sama. Oke, tapi dok, ada nggak sih pantangan makanan atau mungkin hal-hal yang harus dihindari sebelum divaksin? Oke, kalau misalnya untuk pemberian makanan tertentu sebelum vaksin, biasanya kita cuma hindarin pada saat pemberian rotavirus karena dia kan sifatnya oral atau tetes. Biasanya kita minta jangan disusuin dulu mah, gitu. Tujuannya supaya anaknya tidak muntah pasca pemberian vaksin vaksin rotavirus tersebut. Tapi kalau makanan tertentu yang nggak boleh diberikan tuh nggak ada sih sebenarnya Mbak Putri. Jadi benar-benar semua makanan kalau dari anak adalah yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Gitu. Kalau untuk di bawah setahun, sekarang kayak sayur-sayuran belum begitu perlu banyak, buah-buahan tidak perlu diperkenalkan banyak-banyak. Yang penting tadi gizinya adalah ada protein, karbohidrat, dan lemak. Udah dengan cairan yang cukup, udah itu aja sih. Gitu. Tapi kalau misalnya anak lagi demam atau flu itu atau mungkin tidak fit ya, apakah bisa tetap diimunisasi? Oke, baik. Jadi kalau untuk kondisi-kondisi apa sih yang anak-anak nggak boleh diimunisasi? Yang pertama saya sebutkan dulu, kalau memang pasiennya memiliki penyakit khusus yang dibawa, seperti adanya imunodefisiensi atau ketahanan atau daya tahan tubuh yang sangat lemah. Biasanya pasien-pasien yang kanker dengan kemoterapi, pasien-pasien yang hemodialisis atau dengan cuci darah. Nah, tentu saja mereka memiliki kerentanan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, sehingga biasanya itu kita pertimbangkan kalau misalnya kondisi sudah baik atau sudah selesai kemonya. Tapi kalau yang lain sih tidak ada kontraindikasi khusus untuk pemberian imunisasi pada anak. Jadi setiap anak itu dapat diberikan imunisasi sesuai dengan usianya tanpa ada pantangan apapun gitu sih prinsipnya Mbak.
Oh gitu, oke. Tadi sudah disampaikan terkait kekhawatiran-kekhawatiran juga di masyarakat. Tentu kita akan jawab nanti ya, Dok. Artinya kita kupas sebenarnya ini benar nggak sih yang beredar di masyarakat tuh isu-isu seperti ini. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Aha! Siapa di sini yang imunisasinya belum lengkap? Hayo! Aku yakin aku sehat dan kuat. Itu karena imunisasi. Aku yakin aku kebal penyakit. Hebat toh imunisasi. Karena aku telah diimunisasi. Aku juga sudah loh. Imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi itu bukannya bikin demam dan panas tinggi. Tenang, itu hanya sesaat kok, aman. Ayo, ayo, ayo semua. Anak Indonesia diimunisasi. Ayo, papa mama, segera antar anaknya ikut imunisasi rutin lengkap, Ini cerita tentang kami, tentang arti sebuah perlindungan. Aku sangat bahagia dengan kehadirannya. Terlebih ia, istriku, ibu dari buah hati kami. Sampai mimpi buruk itu datang. Ayah, Dio demamnya makin tinggi. Batuk sesak nafasnya makin hebat. Iya, pulang sekarang ya. Menghempas kebahagiaan kami. Nyawanya tidak bisa diselamatkan. Semua begitu terasa sangat cepat. Kami kurang peduli untuk mengimunisasi bayi kami. Ayo imunisasi PCV usia 2, 3, dan 12 bulan dan lengkapi imunisasi bayi dan anak di bawah 2 tahun sesuai jadwal. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Siapa di sini yang imunisasinya belum lengkap? Hayo! Aku yakin aku sehat dan kuat. Itu karena imunisasi. Aku yakin aku kebal penyakit. Hebat toh imunisasi. Karena aku telah diimunisasi. Aku juga sudah loh. Imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi itu bukannya bikin demam dan panas tinggi. Tenang, itu hanya sesaat kok, aman. Ayo, ayo, ayo semua. Anak Indonesia diimunisasi. Ayo papa mama, segera antar anaknya ikut imunisasi rutin lengkap Ada masih bersama kami di catatan redaksi pemirsa, masih dengan tema penguatan imunisasi lengkap. Dokter Tisa, mungkin bisa disampaikan kembali, ditegaskan kembali kepada masyarakat salah satu kekhawatiran yaitu adalah efek dampak setelah imunisasi yang mungkin beberapa orang atau beberapa anak itu dialami seperti demam ataupun bengkak sehabis imunisasi. Ketika hal itu terjadi kepada anak, apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau seorang ibu itu sendiri? Jadi apabila anak tersebut mengalami demam, tentu saja kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena pertama kali ketika terjadi reaksi untuk membentuk kekebalan tubuh itu bisa berupa anak mengalami demam. Biasanya demam yang terjadi itu tidak begitu tinggi, masih terkontrol antara sampai 38 derajat. Biasanya kita akan lakukan untuk minta, kalau masih bayi ya, kalau masih bayi banget yang di awal misalnya, kita biasanya minta orang tua untuk tetap menyusui anaknya. Kita minta ibunya untuk skin to skin dengan bayinya. Gimana tuh skin to skin, Dok? Jadi kalau misalnya bayinya itu dibuka pakaiannya depannya, ibunya dibuka pakaian depannya, ditempelkan kepada badan ibunya agar suhunya tertransfer tuh hangat-hangat. Nah, ketika seperti itu biasanya ikut turut menurunkan suhu demam si anak tersebut. Bisa juga dilakukan kompresnya kompres hangat di bagian kepala, ketiak, ataupun lipat paha. Kemudian kita berikan cairan yang cukup sesuai dengan berat badan anak. Kalau misalnya memang masih ada demam dan masih belum teratasi, harus kembali lagi ke vaskes 1 tadi, tempat mereka melakukan penyuntikan. Apakah memang dalam 2 hari kok tidak kunjung turun demamnya? Tapi biasanya itu sangat jarang gitu. Rata-rata memang hanya demam 1 hari, 1 kali 24 jam pasca penyuntikan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya bengkak, apa yang harus kita lakukan apabila anak tersebut mengalami bengkak ataupun nyeri pada bekas suntikan? Tidak setiap anak mengalami bengkak atau nyeri, bahkan kayak habis suntik udah kayak lari-lari aja, jalan aja, makan biasa, gara-gara kayak nggak ada apa-apa. Tapi memang apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah melakukan kompres biasanya. Pertama, menenangkan anak. Kita bantu dengan mengusap-ngusap bagian yang mengalami nyeri pada anak tersebut. Kita tenangkan anak kita, kemudian kita lakukan kompres, biasanya kompres dingin pada bagian yang tadi terasa bengkak. Nanti biasanya itu akan menghilang tidak lebih dari 24 jam gitu biasanya, Mbak. Tapi ada gak sih tips agar penyuntikan tuh nggak nyeri, Dok? Oke, baik. Ada beberapa tips sebenarnya untuk penyuntikan. Yang pertama, pada saat anak akan disuntikan, biasanya kita arahkan orang tua dulu nih. Posisinya yang mana nih? Mau duduk ngadep ke depan, ngadep ke mamahnya, atau posisi terlentang. Tapi biasanya yang paling nyaman adalah posisi dalam dekapan orang tuanya, tentu saja. Kemudian nanti pada bagian yang akan kita suntikan tadi, kita kusuk-kusuk dulu, kita buat anaknya merasa nyaman, kita ajak ngobrol, sambil kita bantu untuk kita alihkan juga sebenarnya bahwa, atau kita berikan penjelasan dulu yang pertama sih, kalau misalnya anaknya sudah mengerti. Dia habis ini akan kita lakukan suntikan ya, kita akan masukkan vaksin yang ataupun vitamin yang bagus nih buat kakak gitu. Nanti kita suntikin setelah kita lakukan afirmasi ke anaknya, kemudian kita lanjutkan dengan tadi suntikan itu yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Biasanya pada suntikan kita tidak boleh melakukan aspirasi lagi. Pada saat kita masukkan, kita langsung suntikan. Tidak ada lagi sekarang namanya diaspirasi atau ditarik dulu, kita lihat masuk darah apa enggak, tuh nggak ada. Jadi memang itu jauh dapat mengurangi nyeri pada anak saat disuntikan. Kemudian setelah itu tentu saja kita tenangkan anaknya, kita alihkan ke yang lain sehingga anaknya bisa ceria kembali pasca penyuntikan.
Artinya afirmasi positif itu penting juga ya dok untuk seorang ibu. Kita jadi dia siap, jadi dia siap gitu. Oke. Ya, betul. Oke dokter Dina, tapi mungkin bisa diperkenalkan terkait vaksin-vaksin terbaru nih dari pemerintah sendiri untuk anak-anak. Benar Mbak, jadi tadi kan ditanyain kok yang di klinik ada yang berbayar. Nah memang itu sekarang pemerintah sudah menambah anggaran untuk diberikan vaksin-vaksin yang biasanya mahal sekali di klinik, itu dibayar lagi sama pemerintah, yaitu tadi ada namanya PCV. PCV itu adalah untuk kekebalan terhadap pneumonia. Yang tadi dokter Tisa bilang angka kematian anak tertinggi itu pneumonia ya dok ya, itu mahal ya dok ya. Dulu tidak semua anak yang bisa vaksin itu, kenapa? Karena harus bayar. Nah sekarang itu sudah termasuk program vaksin baru. Yang kedua adalah IPV, yang mana itu vaksin untuk polio dalam bentuk suntik. Kita kan taunya tuh yang dulu yang ditetes, juga masih, tapi ini ada lagi dengan jenis yang disuntik gitu. Yang ketiga adalah rotavirus. Rotavirus itu menjaga dari diare ya dok ya? Betul. Benar, diare. Nah itu ditetesin, yang tadi diceritain dokter itu cara memberinya adalah ditetes. Yang selanjutnya adalah HPV. Nah ini juga termasuk vaksin yang sangat mahal. Kenapa? Ini adalah vaksin untuk mencegah kanker serviks. Nah itu pemerintah sudah membayar, menyediakan anggaran diberikan kepada anak-anak perempuan usia kelas 5 dan 6 SD untuk seluruh Indonesia, dan itu menjadi gratis begitu. Dan masuk itu program jadinya. Sudah masuk program pemerintah. Betul. Ya, jadinya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis gitu ya. Oke, tapi nih dokter Dina, ada laporan dari masyarakat kalau dia tuh disuruh pulang gitu dan tidak jadi diimunisasi karena katanya jumlah mau diimunisasinya nggak mencukupi untuk dibuka vaksinnya. Itu solusi sendiri dari pemerintah seperti apa terkait hal tersebut? Ya baik, jadi ada yang namanya indeks pemakaian vaksin. Jadi kemasan vaksin itu ada yang single dose, ada yang dalam ampul itu untuk beberapa anak. Kalau single dose nggak ada masalah. Nah ini mungkin adalah untuk kasus-kasus yang vaksinnya itu yang multidose ya, tadi misalnya campak. Campak itu 4 dosis, artinya untuk 4 anak. Biasanya sesuai dengan juknis pelaksanaan vaksinasi, tentunya harus menjaga efisien dan efektivitas dari vaksin yang sudah dibayar pemerintah agar tidak terbuang sia-sia. Nah jadi yang 1 ampul untuk 4 anak itu biasanya kalau di daerah yang satu daratan atau kota itu biasanya kita maksimalkan. Kita minta dengan cara apa? Ada penjadwalan khusus di puskesmas, misalnya di posyandu dia tidak datang hari misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dia datangnya di hari Kamis gitu. Nah untuk menghindari dia ditolak, misalnya kan baru 1 gitu, padahal ini harus nyampe, itu biasanya dibikin jadwal. Kenapa? Karena dengan jadwal itu akan mengurangi jadi nggak dibuang-buang gitu ya, tapi tetap kita dapat. Karena sebenarnya susah-susah gampang nih, masyarakat udah datang aja itu udah alhamdulillah, tapi kalau sampai disuruh pulangan jangan sampai, nanti setelahnya ada default hilang, dia nggak mau datang lagi. Nah tapi untuk daerah-daerah yang seperti kita ini Kepri adalah kepulauan, yang daerah-daerah kepulauan itu memang tidak apa-apa kalau memang cuma 1 yang datang, ya tetap harus kita berikan. Kenapa? Karena itulah nanti menutupnya itu yang di perkotaan, jadi tetap kita berikan. Itu biasanya kita edukasi ke masyarakat dengan harapan masyarakat juga bisa tahu jadwal agar tidak terbuang seperti itu. Oh gitu, artinya itu tidak apa-apa ya dok. Maksudnya itu hanya mengikuti teknis yang memang seharusnya dilakukan jadi memang seperti itu. Harus bagaimana teman-teman di puskesmas di lapangan itu menghimbau, Bu ini datangnya di hari ini aja deh, hari Kamis aja. Kenapa? Karena ini bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Tapi kalau memang terpaksa di pulau, ya dia bayinya cuma satu-satunya untuk usia tersebut divaksin campak, usia 9 bulan cuma 1, nggak mungkin kita kumpulin 4 kan, kita tunggu-tunggu jadi 4 orang, nggak, pasti kita kasih. Artinya tidak sering terjadi lah ya di Kepri. Tidak. Okay. Tapi dok, mungkin kalau kita lihat di medsos atau mungkin berita-berita yang beredar ya, ini lebih ke dokter Tisa kayaknya ya pertanyaannya. Sekarang tuh ada yang bilang setelah vaksin daya tahan tubuh anak tuh kayaknya makin lemah deh, atau bahkan mungkin sampai membuat autis gitu ya.
itu sebenarnya informasi yang benar itu seperti apa sih dok terkait berita-berita yang beredar seperti itu? Baik, sebenarnya tadi dari awal fungsi imunisasi adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak. Jadi kalau misalnya menyebabkan daya tahan tubuh lemah, berarti itu hoax, ya berarti itu mitos sebenarnya. Karena apa? Karena mungkin yang mereka alami ketika anak baru disuntikan kesannya kok ada demam tadi itu, kok jadi kayak demam sih nih habis disuntikin, padahal memang itu proses yang harus dilalui oleh anak karena tubuh dia sedang membentuk kekebalan atau membentuk daya tahan tubuh. Kemudian apabila memang nanti dengan penyuntikan tersebut seharusnya anak-anak itu tidak semakin sering sakit gitu, tapi itu terjadinya nanti tuh Mbak, misalnya sekarang disuntikinya sekarang baru kerasanya nanti pada saat dia terpapar sama anak-anak lain yang punya campak di sekolah ternyata dia nggak kena tuh, atau misalnya dia nggak sakit ataupun sakit cuma sebentar udah langsung sembuh gitu. Nah kondisi-kondisi itu benar-benar sebenarnya mitos yang disampaikan oleh orang-orang yang mungkin memiliki antipati terhadap vaksin. Kemudian kalau yang kedua, kalau misalnya tadi yang autism itu juga sebenarnya hoax. Sempat ada itu pada tahun 1988 kalau nggak salah. Jadi ada dokter yang memang bukan dokter anak melakukan penelitian, mengambil sampel di akhir saja bahwa anak-anak yang autism ini dia juga dapat suntikan campak. Nah sehingga disimpulkannya dengan hanya 12 orang peserta penelitian dibuat kesimpulan bahwa itu mengakibatkan autis. Padahal tidak. Kemudian dilakukanlah penelitian lanjutan yang di akhir-akhirnya sampai tahun 2020 sudah pernah dilakukan juga penelitian lagi bahwa memang itu tidak sesuai, tidak ada hubungannya dan tidak ada korelasinya antara pemberian vaksin campak dengan autism. Jadi hampir bisa dibilang semua itu sebenarnya mitos ataupun hoax saja. Namun memang kita di sini bersama dengan Ibu Dina sama-sama menyampaikan juga ke masyarakat bahwa memang anak-anak harus dapat haknya loh. Hak imunisasi itu hak setiap anak untuk bisa sehat. Gitu, artinya setuju dok dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Tisa. Ya itu dari medis ya, kalau dari program ya memang itu tidak terbukti. Kenapa? Bukan hanya anak di Indonesia loh yang divaksin, tapi di seluruh dunia. Nah yang Dr. Tisa jelaskan itulah ada by data yang cukup ini ya, cukup jelas, saya rasa bisa membuat masyarakat mengerti. Jadi bukan katanya-katanya begitu. Oke, berarti bisa sudah dikonfirmasi oleh dokter, oleh pemerintah juga bahwa itu hoax ya. Ketika anak mendapat imunisasi justru akan menurunkan daya tahan. Daya tahan itu hoax ya. Justru itu untuk meningkatkan imun dari si anak tersebut. Oke. Dokter Tisa, tapi ada istilah suntikan ganda atau multiple injection. Ya dok, itu seperti apa sih kalau untuk? Jadi yang sebenarnya suntikan ganda ini kalau saya kelas balik yang dulu itu bahwa sejak hampir 2 dekade lalu itu sudah ada penyuntikan ganda untuk vaksinasi pada anak. Tujuannya apa sih? Penyuntikan ganda itu apa sih? Jadi pada saat anak datang dia disuntikan 2 buah suntikan. Contohnya kalau misalnya sekarang karena memang kan yang disuntikan itu sesuai dengan usia, kadang-kadang ada yang sama tuh. Misalnya dia harus dapat suntikan pentavalen, kemudian dia juga harus mendapatkan suntikan PCV misalnya pada saat yang bersamaan, atau yang kita katakan dengan imunisasi kejar. Anaknya telat deh imunisasi, baru bisa kejar sekarang nih, kita sebut imunisasi kejar. Nggak mungkin kan kita tunda-tunda. Tujuannya apa? Supaya anak tersebut dapat segera mendapatkan kekebalan secepat-cepatnya. Makanya dibilang dengan imunisasi ganda. Kita lakukan saat itu 2 kali suntikan. Biasanya kalau anak yang belum bisa jalan, kita saranin suntiknya di kaki gitu, sampai di bawah usia 2 tahun. Kemudian nanti kalau makin besar, suntik 2-nya tuh di tangan kanan sama tangan kiri. Yang tadi paha kanan, paha kiri. Kalau misalnya itu dilakukan, diharapkan dapat mengurangi kunjungan juga ke fasilitas kesehatan, mengurangi kunjungan ke dokter, kemudian mengurangi traumanya anak nih nanti kalau misalnya suntik, saat ini suntik kanan kiri, terus habis itu udah kontrol lagi baru 2 bulan kemudian misalnya, jadi dia nggak tiap bulan, aduh mah kemarin baru disuntik, sekarang suntik lagi gitu. Nah yang sekarang dia punya jarak tuh, jadinya nggak langsung masih inget lagi gitu. Kadang-kadang anak mah seringnya lupa ya, kalau misalnya apalagi 2 bulan, jadi biasanya dia nggak akan lebih merasakan nyerinya gitu sih Mbak. Dan itu normal ya maksudnya? Nah itu normal dan nggak usah kaget gitu ya, ibu ketika harus 2 kali gitu. Betul. Oke, tapi dok terkait tadi jadwal imunisasi sejak bayi sampai usia 2 tahun itu kan cukup banyak ya, ada waktu-waktunya gitu kan yang sudah ditentukan. Nah, jika tidak datang bulan ini atau mungkin bahkan sampai 2 bulan nggak datang, nggak imunisasi, apakah anak itu masih tetap bisa dikatakan lengkap
imunisasinya? Oke. Kalau untuk imunisasi lengkap tadi yang kita bilang imunisasi dasar lengkap, ada dua definisi, imunisasi dasar lengkap sama imunisasi baduta lengkap. Jadi kalau untuk imunisasi dasar lengkap tadi, waktunya range-nya lama tuh Mbak, sampai usia 1 tahun. Misalnya kita ambil salah satu contoh vaksin yang kita berikan yang pentavalen atau untuk melindungi tadi kita nama pasarnya pentabio, DPT, HIV dan hepatitis B. Nah, kondisi ada 5 vaksin yang diberikan pada anak tersebut harusnya diberikannya usia 2, 3 dan 4. Ada nih misalnya habis 2 bulan dia demam atau sakit batuk pilek yang walaupun sebenarnya itu nggak menjadi kontraindikasi, cuma ibu yang ngerasa nanti aja deh, tunggu anaknya sehat aja deh, saya nggak mau sekarang, ditunda lagi. Oke 2 bulan ditunda, oke nggak apa-apa, masih di bawah 1 tahun kan, masih bisa dikejar karena itu pemberiannya bisa jarak setiap 1 bulan, sehingga misalnya dia yang imunisasi pertama 2 bulan, selanjutnya usia 6 bulan, selanjutnya lagi baru usia 9 bulan. Oke, nggak apa-apa, masih kita bisa bilang lengkap karena dia tetap mendapatkan imunisasi yang seharusnya pada usia di bawah 1 tahun dengan lengkap. Nah, itu masih kita bisa katakan imunisasi lengkap, kecuali kalau misalnya 2 kali abis itu udah nggak mau vaksin lagi yang nggak lengkap itu namanya, tapi masih bisa kita kejar tadi itu dengan kita bilang imunisasi kejar. Gitu. Oh gitu, berarti itu yang masuk ke yang 20% yang belum masih itu ya, masih jadi ada juga yang kayak gitu ya. Balik lagi tadi, kalau memang dia kurang dari 1 tahun, dia sudah misalnya tadi kan harusnya pentavalen itu disuntiknya usia dia 2, 3, 4, tapi dia ternyata datangnya di umurnya 2, terus di umurnya 5 bulan, ya udah nggak apa-apa kita suntik, yang harusnya 3 bulan dia baru datang nih 5 bulan, suntik dapat dia, terus yang terakhir harusnya dia datang ke 4 bulan, ini dia baru datang di usia 7 bulan, itu bisa dibilang lengkap gitu. Dokter, kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah jeda pariwara berikut ini, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Ini cerita tentang kami, tentang arti sebuah perlindungan. Aku sangat bahagia dengan kehadirannya. Terlebih ia, istriku, ibu dari buah hati kami. Sampai mimpi buruk itu datang. Ayah, Dio demamnya makin tinggi. Batuk sesak nafasnya makin hebat. Iya ya, pulang sekarang ya. Menghempas kebahagiaan kami. Nyawanya tidak bisa diselamatkan. Semua begitu terasa sangat cepat. Kami kurang peduli untuk mengimunisasi bayi kami. Ayo imunisasi PCV usia 2, 3, dan 12 bulan dan lengkapi imunisasi bayi dan anak di bawah 2 tahun sesuai jadwal. Aha! Siapa di sini yang imunisasinya belum lengkap? Hayo! Aku yakin aku sehat dan kuat. Itu karena imunisasi. Aku yakin aku kebal penyakit. Hebat toh imunisasi. Karena aku telah diimunisasi. Aku juga sudah loh. Imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi itu bukannya bikin demam dan panas tinggi. Tenang, itu hanya sesaat kok, aman. Ayo, ayo, ayo semua. Anak Indonesia diimunisasi. Ayo, papa mama, segera antar anaknya ikut imunisasi rutin lengkap, Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan
berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ini cerita tentang kami, tentang arti sebuah perlindungan. Aku sangat bahagia dengan kehadirannya. Terlebih ia, istriku, ibu dari buah hati kami. Sampai mimpi buruk itu datang. Ayah, Dio demamnya makin tinggi. Batuk sesak nafasnya makin hebat. Iya, pulang sekarang ya. Menghempas kebahagiaan kami. Nyawanya tidak bisa diselamatkan. Semua begitu terasa sangat cepat. Kami kurang peduli untuk mengimunisasi bayi kami. Ayo imunisasi PCV usia 2, 3, dan 12 bulan dan lengkapi imunisasi bayi dan anak di bawah 2 tahun sesuai jadwal. Siapa di sini yang imunisasinya belum lengkap? Hayo, aku yakin aku sehat dan kuat. Itu karena imunisasi. Aku yakin aku kebal penyakit. Hebat toh imunisasi. Karena aku telah diimunisasi. Aku juga sudah loh. Imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi itu bukannya bikin demam dan panas tinggi. Tenang, itu hanya sesaat kok, aman. Ayo, ayo, ayo semua. Anak Indonesia diimunisasi. Ayo, papa mama, segera antar anaknya ikut imunisasi rutin lengkap, Ada masih di catatan redaksi pemirsa, Dokter Dina, dokter mungkin dari seluruh wilayah atau daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang mungkin menjadi atensi dari Dinas Kesehatan sendiri terkait capaian imunisasi ini, ada nggak sih dok yang masih belum maksimal atau kurang gitu dari target yang ditetapkan? Baik, jadi tadi kita ketahui sasaran yang untuk anak-anak aja itu sekitar 45.000 sekepri. Nah, kita ketahui Kota Batam itu 60%-nya. Penduduk Kepri itu 60%-nya adalah di Kota Batam. Begitu juga bayi-bayinya. Nah,
ternyata capaian untuk tahun 2023 ini itu untuk Kota Batam masih termasuk yang belum maksudnya semua kan memang belum capai target, tapi Kota Batam termasuk yang cukup rendah ya. Itu menjadi kekhawatiran kita. Kenapa? Karena artinya masih banyak anak-anak kita dari 24% itu berada di Kota Batam yang belum mendapatkan hak imunisasinya. Tentu saja itu nanti akan berdampak kepada, tadi kan tujuannya imunisasi mencegah penyakit-penyakit yang disebut tadi. Nah, artinya kasus untuk PD3I tersebut, penyakit-penyakit ini, itu nanti akan bermunculan di kota-kota yang memang capaian imunisasinya itu rendah, kabupaten kota. Jadi kita khawatir, dan memang untuk tahun 2023 itu sudah ada kasus-kasus itu sudah muncul ya, yang harusnya tidak ada. Bahkan zaman saya harusnya saya nggak pernah jumpa untuk kasus difteri ya dok ya, tapi di 3 tahun terakhir ini secara nasional itu sudah mulai muncul, dan termasuk di Kepri itu kasusnya ada. Tentunya kita antisipasi ya dengan melakukan imunisasi serentak untuk wilayah minimal 1 kecamatan di mana kasus itu ditemukan. Dan ya kedepannya ya kita harapkan tidak 76 tapi 100%. Kenapa? Kalau sudah 100%, yang Dokter Tisa tadi bilang, itu akan terbentuk herd immunity, kekebalan kelompok. Misalnya dari 10 anak, ada 1 anak atau 2 anak yang tidak, memang posisi dia tidak bisa divaksin, dia punya daya tahan tubuh yang jelek ya untuk kasus-kasus penyakit tertentu, dia akan tetap terlindungi seperti dia divaksin karena 8 temannya itu divaksin semua. Jadi tetap harapannya untuk 7 kabupaten merata vaksinasi itu harus kita capai begitu. Kira-kira target tahun ini bisa tercapai, dok? Harus ya. Harus ya, demi ya kita pengen mencapai yang lebih baik kan untuk anak-anak kita. Oke, tapi upaya yang dilakukan sendiri oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih sadar terkait imunisasi, khususnya tadi daerah-daerah yang mungkin masih dinilai rendah gitu, yang sudah dilakukan sendiri seperti apa dok dari Dinas Kesehatan? Ya, sebenarnya kita sudah melakukan ini setiap tahun itu terus kontinu. Kenapa? Ya karena ada orang tua baru lagi yang punya bayi baru, ada orang tua baru lagi, jadi harus terus, apalagi namanya manusia itu harus terus diinget-ingetin ya gitu ya. Jadi ya tetap promosi, kita sosialisasikan, kita gandeng tokoh-tokoh agama, masyarakat, lintas OPD, itu jadi yang bekerja itu kita harapkan bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi memang semua kita sebarluaskan informasi ke semua masyarakat bahwa imunisasi itu ada manfaat, imunisasi itu dibutuhkan anak-anak kita gitu loh. Jadi memang sebagai manusia seperti umumnya kita harus terus sounding begitu. Nah, kalau untuk akses, balik lagi Posyandu kita wujudkan untuk Kepri, yaitu ada amanat dari Ibu Gubernur sebagai Ketua Posyandu Kepri, Ketua Tim Penggerak PKK. Itu pengennya Posyandu di Kepri ini holistik terintegrasi. Kenapa? Posyandu dibikin menarik. Jadi kalau menarik, orang animo untuk datang bawa anaknya itu lebih hidup, bukan yang gitu-gitu aja. Nah, itu juga dalam proses salah satu usaha kita untuk meningkatkan capaian seperti itu. Tapi saya penasaran dok, tadi yang disampaikan bahwa ternyata yang lebih menarik adalah Batam menjadi daerah yang dinilai masih cukup rendah terkait capaian imunisasinya sendiri. Itu kendalanya apa sih dok yang ada di Batam sendiri? Jadi teman-teman di Kota Batam pastinya sudah melaksanakan tahun ini itu semua data dilaporkan dalam bentuk aplikasi, namanya aplikasi asik aplikasi Sehat Indonesiaku. Nah, untuk Kota Batam sendiri mungkin karena terlalu banyak penduduknya atau yang melaksanakan imunisasi kan bukan hanya di Pustu, Posyandu, Puskesmas, tapi klinik-kliniknya kan cukup banyak. Nah, itu yang membuat seperti data itu belum terkumpul. Nah, ya, jadi teman-teman sebagai teman-teman pengelola program Puskesmas itu sedang berusaha mengumpulkan. Tapi itu salah satu kendala dalam
tanda kutip untuk data, tapi untuk pelaksanaan ke masyarakatnya sendiri itu memang terlalu tinggi mobilisasi masyarakat di Batam ini, itu salah satu kendala. Kenapa? Karena kita petugas orang dinas itu biasanya masyarakat di lingkungan itu nggak terlalu ngegubris, tapi coba kalau kadernya yang ngomong, ya kan? Biasanya ibu kadernya itu yang kita harapkan harus sangat aktif sampai diketok-ketok pintunya. Nah itu karena berpengaruh untuk Kota Batam, mungkin karena mobilisasi orang tuanya, mungkin diketok rumahnya orang tuanya kerja, ya seperti itu berpengaruh sehingga waktu-waktu untuk jadwal imunisasi anaknya terlewatkan begitu. Artinya semua pihak harus terlibat ya di sini. Betul, untuk bisa jadi memang harus menyadarkan sama-sama. masyarakat. Betul. Tapi Dokter Tisa, tadi dari beberapa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, program-program yang dihadirkan untuk masyarakat agar bisa mencapai imunisasi yang ditargetkan sendiri, dokter melihat apakah itu memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian imunisasi mungkin di Kepri untuk anak-anak atau untuk ibu-ibu gitu. Melihat itu seperti apa, Dok? Program-program yang dihadirkan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk pencapaian itu tentu saja sih Puskesmas ataupun dari Dinas Kesehatan sendiri sudah melakukan berbagai macam upaya ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Batam terutama untuk memenuhi hak dari anak-anaknya untuk imunisasi. Nah kalau dari pandangan kami sebenarnya memang masih masih ada pengumpulan data yang memang masih mungkin belum begitu belum semuanya baik, cukup, padahal sebenarnya warga juga sudah melakukan imunisasi, tapi tadi karena penyebarannya cukup banyak di Batam ini mungkin menjadi salah satu faktor tadi. Tapi sebenarnya kalau yang dilakukan sudah sangat baik ya, bahkan kami pun sebagai saya mewakili dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia Kepulauan Riau merasakan bahwa memang apa yang dilakukan oleh pemerintah ini terkait dengan melakukan subsidi untuk imunisasi yang memang sebelumnya itu sangat sulit untuk didapatkan oleh masyarakat, itu menjadi gongnya sih, menjadi poin penting dari kami juga bantu untuk mengingatkan ke masyarakat apabila mereka kunjungan, kadang-kadang itu adalah tempat dari kami juga ketika anak tersebut datang pada saat sakit. Sebenarnya kami juga selalu menanyakan imunisasinya lengkap nggak mah, imunisasi sudah apa saja, oh yang belum dikejar nanti coba datang ke vaskes terdekat untuk dilengkapi gitu. Kadang-kadang mereka lebih karena ketidaktahuan, tidak sampai informasinya kebanyakan ataupun terlalu banyak mendengar info-info yang tidak benar dari hoax tersebut sehingga mereka masih belum datang. Tapi itu sebenarnya kecil sih Mbak, kalau dari saya yang datang kunjungan ke rumah sakit sendiri, biasanya yang seperti itu ada beberapa orang-orang tertentu yang memang tidak terpapar atau alasan mereka adalah kemarin COVID sih sebenarnya. Nah jadi karena COVID tersebut biasanya kayak pas ditanya imunisasinya gimana Mak? Enggak, kemarin enggak, soalnya COVID Dok, nggak sempet. Oke, memang pada saat COVID tentu saja jadi sangat menurun karena memang kan kitanya juga tidak bisa kemana-mana gitu ya Mbak. Tapi memang setelah fase COVID ini ya alhamdulillah sudah mulai banyak kesadaran masyarakat sebenarnya karena melalui media-media ini, melalui media sosial, televisi, Instagram, TikTok atau yang lain dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk oh ada ya imunisasi banyak ya, sekarang pemerintah sudah memberikan subsidi untuk imunisasi yang sebelumnya kita harus nabung dulu nih buat imunisasinya, sekarang dari pemerintah udah ngasih gratis loh gitu. Jadi itu menambah kesadaran masyarakat juga, jadi bisa datang dan memenuhi kebutuhan untuk imunisasi anaknya. Oke, Dokter, karena kita sudah berada di penghujung acara, gitu ya. Tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak nih terkait penguatan imunisasi lengkap. Mungkin saya ingin memberikan waktunya untuk closing statement ya terkait tema kita pada siang hari ini kepada masyarakat. Mungkin dimulai dari Dokter Tisa, boleh untuk closing statement terkait tema kita pada siang hari ini. Silakan. Oke, baik. Kalau dari kami, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Kepulauan Riau, ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat, ayo penuhi hak anak-anaknya untuk imunisasi, agar terbentuk kekebalan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga tidak ada tuh sakit-sakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nggak ada lagi, Indonesia zero untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, mudah-mudahan. Amin. Oke, terima kasih Dokter Tisa. Boleh silakan Dokter Dina untuk closing statement. Ya baik, harapan kita salah satunya dengan acara ini kami berharap masyarakat mengerti kalau imunisasi itu memang ada manfaatnya untuk anak-anaknya sehingga tidak ada keraguan untuk datang ke vaskes, posyandu atau puskesmas untuk dilakukan imunisasi.
yang mana tujuannya adalah demi mewujudkan generasi emas Kepri, anak-anak kita cerdas dan sehat. Oke, terima kasih Dokter Tisa, Dokter banyak. Dina, Sama-sama. berkenan hadir di studio Batam TV memberikan informasi yang sangat bermanfaat gitu ya untuk masyarakat Kepri khususnya, apalagi terkait imunisasi ini. Ya, saya Putri Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.